ilmu bahwasannya sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari pun disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum bertindak, sebelum beramal. Ini semua menjadi dasar bahwasannya seseorang yang berumah tangga hendaknya dia membekali dengan ilmu. Terkadang orang lupa bahwasannya ketika akan menikah dia belajar tentang bab munakahat, mempelajari tentang seluk-beluk hukum-hukum pernikahan. Tetapi setelah dia berumah tangga, dia lupa bahwasanya ilmu itu pun harus senantiasa ada daripada dirinya ataupun pada istrinya. Oleh karena itulah, untuk membekali masing-masing rumah tangga kita, baik suami maupun istri, dia harus senantiasa berbingkai dengan ilmu. Dia harus senantiasa mengetahui bagaimana saat-saat kondisi kritis rumah tangga. Kalau dia memiliki ilmunya, kondisi kritis rumah tangga itu akan dilaluinya dengan baik. Satu contoh saja misalnya, seseorang mungkin pernah taklim, belajar bagaimana Rasulullah SAW ketika datang ke rumah salah satu istrinya, pulang dari masjid, datang ke rumah salah satu istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya di rumah, adakah makanan untuk hari ini? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan untuk hari ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau begitu aku akan berpuasa. Dari segi fikih, ini bab yang kemudian para ulama menyatakan bolehnya dalam masalah puasa sunat, bolehnya tidak berniat sebelum fajar. Artinya di tengah ketika ini ingin berpuasa, silakan. Niat itu kemudian diniatkan pada waktu matahari sudah terbit. Tetapi di sisi lain, di dalam masalah kehidupan rumah tangga, sikap arif dari Rasulullah SAW itu menjadi ilmu. Nah, ketika kita rajin ke majelis ta'lim dan mengetahui tentang hadis ini, mungkin saja hal yang demikian itu bisa terjadi di rumah tangga kita. Pulang ke rumah, habis bekerja, keadaannya capek, keringat mengucur deras, lelah, datang ke rumah, kok tidak disuguhi apa-apa. Tanya kepada istrinya, mana kok gak ada makan, gak ada teh, gak ada apa. Istrinya mengatakan, kita tidak punya apa-apa, gula saja habis. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, seorang suami yang tidak memiliki ilmu, dia akan mengatakan, ngapain di rumah? Saya ini habis kerja, capek, belum ada air atau apa? Marah-marah. Kemarahannya ini dihembus oleh syaitan. Istrinya gak mau terima. Kamu gak ngasih duit. Akhirnya terjadilah pertempuran. Hanya gara-gara masalah makan. Kenapa demikian? Awalnya dari suami yang tidak punya ilmu bagaimana ketika rumah tangga itu sedang tidak memiliki perbekalan logistik.
Kalau suami punya ilmu, tidak ada. Gula juga nggak ada. Dia akan melihat, ya sudahlah kalau begitu. Mungkin dia akan meniru sikap Rasulullah SAW. Saya puasa sajalah kalau begitu. Kan enak. Istri juga tidak tersinggung, iya kan? Sang suami juga akan mendapatkan pahala. Pertama, pahala atas kesabaran dia. Yang kedua, pahala dia bersaum sunnah. Nikmat kan? Indah tidak rumah tangga seperti itu. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Seorang salafi yang rajin taklim dan punya ilmu. Indah tidak? Ini kalau ingin membingkai rumah tangga itu indah, maka bingkailah dengan ilmu. Sekarang ke majelis taklim saja malas-malesan. Lah gimana? Mau kemudian rumah tangga itu indah, dibingkai dengan al-ilm, dengan ilmu. Pasti syaitan pun akan bersorak-sorak. Melihat orang yang jahil memperlakukan istrinya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah oleh kalian mereka, yakni para istri kalian. Pergauli, ya, bermuamalah secara baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a. Jika kalian dapati pada mereka, pada istri-istri kalian tersebut, sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang kalian benci, tidak senang, maka kita diharapkan untuk bersabar. Kenapa demikian? Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Karena siapa tahu di balik sesuatu yang tidak menyenangkan kalian wahai para suami terhadap istri-istri kalian, di balik sesuatu yang kalian benci itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Makanya kalau melihat istri, jangan hanya kelemahannya saja, jangan hanya melihat keterbatasannya saja. Demikian juga seorang istri melihat sang suami, jangan hanya melihat kekurangannya saja. Jangan kemudian sang suami mengatakan, membanding-bandingkan dengan istri tetangganya. Tuh lihat loh istrinya, pinter dagang, dapat duit banyak. Kamu di rumah kok, ngurus anak saja nggak becus. Ini kalimat-kalimat yang akan menusuk perasaan sang istri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yafrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami yang beriman, membenci, mencela kepada seorang istri yang beriman. Wa in kariha minha khuluqan, siapa tahu jika satu akhlak yang mungkin engkau benci, radiya minha akhar, siapa tahu ada sisi-sisi perilaku lainnya yang engkau ridhoi, yang engkau senangi. Jadi jangan cuma melihat kelemahannya, keterbatasannya,
Tapi di balik keterbatasan, kelemahan, kekurangan tersebut, ada suatu sikap-sikap, sifat-sifat dari istri tersebut yang kita senangi. Ya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita, jangan kemudian kita bermudah-mudahan untuk mencela, membenci kepada istri yang beriman. Ini ta'lim penting. Jangan sampai kemudian setelah nikah malah ta'limnya jadi malas-malasan. Oh, sudah dapat salafiyah ini, terus apalagi? Dulu saya ngaji juga supaya dapat istri yang salafiyah. Nah, sekarang kan sudah dapat. Nah, itu sudah lain. Ini sudah namanya kejahatan. Ngambil putrinya orang lain, diserahkan baik-baik, tapi kemudian diperlakukan secara tidak baik. Ini namanya kejahatan, bersikap zalim. Istri itu pun punya hak untuk memiliki ilmu. Istri itu pun punya hak untuk mendapat pendidikan. Suaminya rajin ta'lim, istrinya cuman di rumah saja. Masih mending kalau pulang taklim bawa kaset, wahai istriku, ini ada oleh-oleh dari taklim. Apa? Kaset. Pulang dari taklim ada catatan-catatan. Ini loh, baca catatannya. Wah, enggak bisa baca mas, tulisanmu kok apik tenan kayak sandi rumput. Ya sudah, tak bacakan sini depan. Bagaimana, dipangku atau? Tidak masalah. Ta'lim sambil mangku istri kan bagus. Tapi sebenarnya sebagian besar peserta sudah menikah belum? Banyak yang belum. Ya ilmu, nggak apa-apa, ilmu. Jangan dilihat dari sudut lain ya. Oh, ustaznya kok agak vulgar gitu. Jangan dilihat dari situ. Tidak masalah. Bacakan hasil ta'limnya. Tadi Ustaz mengajarkan begini. Oh begitu ya? Iya. Indah kan? Indah. Itu lebih indah dari suasana ta'lim aslinya. Kalau bisa seperti itu. Nah, cuman kita kadang-kadang habis ta'lim ya sudah, masuk rumah, capek, tidur, sudah catatan dilempar, selesai ta'lim, selesai juga semuanya. Istri tidak dibagi oleh-olehnya apa. Atau kadang-kadang sebaliknya, istri pun tidak menegur suami, oleh-olehnya apa dari ta'lim. Ya mungkin istri tidak menegur karena menyadari suaminya capek, sehingga perlu istirahat. Bisa jadi ya, berpikir positif seperti itu. Maka ikhwan fillah azakumullah, jadi untuk menggapai indahnya kehidupan rumah tangga salafi itu yaitu dengan bekal keilmuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membimbing kepada umatnya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan banyak sekali hingga beliau menyatakan agar semua bentuk aktivitas kita itu dinilai sebagai ibadah, agar aktivitas kita di dalam kehidupan rumah tangga pun dinilai sebagai sesuatu yang mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh itu diniatkan ibadah, diniatkan ikhlas. Orang tidak akan bisa berbuat, beramal dengan landasan ikhlas kalau tidak ada ilmunya. Orang tidak akan bisa berbuat,
bertindak, bersikap, bertutur kata sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau tidak ada ilmunya. Bagaimana dia akan memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Bagaimana dia akan bisa mengamalkan hadis ini sementara dia tidak memiliki bekal keilmuan untuk mewujudkan, mengaplikasikan ilmu atau hadis tersebut. Agar rumah tangga indah itu pun pandai-pandailah kita menjaga al-uyub, menjaga aib-aib keluarga. Jangan mudah lisan kita itu bercerita tentang aib-aib keluarga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang bisa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Dalam kehidupan rumah tangga pun kita harus pandai-pandai menutup aib. Mana yang patut untuk bisa diceritakan sebagai bentuk ibrah, memberi pelajaran kepada orang lain. Mana yang tidak patut untuk diceritakan. Ini harus dijaga. Maka kata Nabi SAW, "Istausu bin nisa khairan." Nasihatilah oleh kalian wanita. Nasihat dengan cara yang baik, menasihati untuk beramal tentang kebaikan. Jangan kemudian kita mudah menceritakan keadaan istri kita ke orang lain. Begitu juga istri jangan menceritakan keadaan suami, kekurangan-kekurangannya. Hal-hal yang demikian akan membongkar keadaan rumah tangga. Seorang istri kumpul dengan wanita yang lain, jaga muruah, jaga kehormatan suaminya. Jangan cerita, wah, suamiku ini kalau di rumah kerjanya tidur tok. Nah, ini sudah satu poin. Nanti ditanggap, wah iya suamiku juga. Wah sudah, sambung menyambung menjadi satu. Kalau memang itu hal yang aib, yang tidak pantas untuk diceritakan, tutup aib itu. Ya. Karena ini nanti akan membongkar, akan kemudian menjalar. Dari cerita-cerita ini akhirnya timbul membanding-bandingkan. Ya. Nanti pulang ke rumah ya, sudah punya senjata, hasil obrolan dengan teman-temannya itu tadi. Ini tidak baik. Ya. Kemudian akan menjadikan syaitan masuk ya, di antara mereka untuk kemudian menjadikan timbul khilaf, perpecahan di kalangan di antara suami dan istri tersebut. Cukuplah sudah. Kalau memang ada kekurangan, ya memang manusia. Jangan menceritakan suamiku ini kalau tidur ngorok. Ya sebetulnya masalah ngorok itu tergantung dari sudut pandang mana dilihatnya. Kalau masalah mendengkur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidur mendengkur, ya, ngorok. Tergantung dari sudut mana.
Cuma kalau dari sudut kemudian ingin mengungkit-ungkit aib, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena yang semacam ini akan menjadikan syaitan masuk. Kemudian yang lainnya, ini saya dibatasi sampai 11:30. Yang lainnya, seorang suami hendaknya untuk bisa bersikap adil, tidak bersikap zalim terhadap sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna." Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha 'aliyyan kabira. Dan jika kalian takut nusus dari kalangan para istri, maka hendaklah nasihati dia, nasihati mereka para istri. Kalau tidak bisa dinasihati, wahjuruhunna, dihajar, dipisahkan fil madaji', tempat tidurnya. Kalau tidak bisa, wadribuhunna. Kalau tidak bisa juga setelah dihajar, pisah, wadribuhunna, maka pukullah mereka, pukul istri-istri. Ini adalah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama sehingga seorang suami itu tidak bersikap zalim. Jangan hanya lantaran karena emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Istri baru salah sedikit langsung main pukul. Istri baru salah sedikit langsung main gampar, main tempeleng. Lihatlah bagaimana ayat menuntun kepada seorang suami untuk bersikap arif, bersikap adil. Bersikap adil dalam hal ini adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Kalau istri dikhawatirkan nusus, istrinya mungkin membangkang, maka yang pertama apa? Yang pertama itu memberi mau'izah, nasihat. Jadi dari sisi ini saja keluarga salaf itu indah. Kenapa? Karena di dalam keluarga salafi niscaya minim sekali terjadi kekerasan fisik. Para pejuang hak-hak wanita itu kan sering sering mengangkat isu tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Istilah mereka KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang selalu mereka bela diantaranya adalah kekerasan terhadap wanita, kekerasan suami terhadap istri, bersikap mudah memukul, menganiaya, dengan pendek kata bersikap zalim. Kalau seorang muslim itu baik, seorang salafi itu memang mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang istri melakukan kesalahan, dia tidak akan bisa
untuk kemudian langsung memukul. Karena apa? Tahapan dari menangani istri yang nusus, istri yang melakukan pembangkangan, istri yang tidak taat kepada suami, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama ma'idhah, yaitu dengan nasihat. Nasihat juga masih tetap membangkang, maka dengan hajar, dijauhkan, menjauh dari tempat tidurnya. Kalau ini pun tidak bisa, baru dengan cara memukul. Dalam proses memukul itu sendiri sudah diatur di dalam syariat. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, yaitu dengan memukul darban ghaira mubarrih, yaitu dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak menyebabkan dia itu kemudian cacat, membekas. Pukulan seperti apa? Nah, itu tadi. Bisa nggak kita memukul seperti itu? Darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas luka, cacat. Ini syarat memukul. Kalau seperti ini indah tidak rumah tangga? Indah tidak? Indah. Bagaimana tidak indah? Wanita betul-betul dilindungi di dalam sebuah keluarga muslim, di dalam sebuah keluarga sunni salafi. Memukulnya saja tidak boleh sampai kemudian menimbulkan bekas. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini beberapa garis besar tentang hal-hal yang terkait kepada rumah tangga. Jadi dijaga. Dan Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan hafizahullah memerinci yang namanya nusus itu bentuknya seperti apa saja. Di dalam kitab beliau An-Nusus, beliau menjelaskan di antaranya ada 4 macam yang disebut nusus. Seorang istri dianggap nusus apabila 1, dia tidak mau berhias padahal suaminya ingin dia berhias. Wahai istriku, kalau di depan saya mbok ya dandan, malah repot. Begitu saja dandan, repot-repot mas dalam rumah. Ini sudah nusus. Tapi suami pun kalau menyuruh begitu, ya hendaknya sediakan fasilitasnya. Nah terus mau dandan pakai gedebok pisang, ya nggak bisa lah mas. Ini sediakan fasilitasnya. Ini saya belikan baju baru, kalau saya pulang pakai ya. Ini ada gelang hiasan, kelihatannya cantik ini kalau dipakai. Ini ada kalung.
ya disediakan fasilitasnya. Ya, tentunya dengan tidak berlebihan. Ya. Kalau seorang istri, Mas, sekali-kali ke salon ya. Ingin apa? Spa, krim bat, ingin merawat rambut. Ya sekali-kali Mas, rambut saya nggak berkutu. Ngerepotin salon. Nah, jangan ditanggapi seperti itu. Ayo kapan tante? Wah senengnya bukan Mas. Ya karena itu tadi. Bagaimana mungkin seorang istri bisa berdandan sementara tidak difasilitasi? Kalau kita mampu membiayai, dengan catatan ya, mampu membiayai, memang ada kelebihan uang untuk hal tersebut, justru boleh didorong oleh agama. Dan ini yang akan salah satu sebab akan mempererat hubungan suami istri. Jangan suami itu mikirkan dirinya sendiri saja, punya uang itu untuk supaya dirinya saja yang diperhatikan. Wah, punya uang suaminya, Masya Allah, cari obat kuat, kuku bimo, mana? Yang diperhatikan kan dirinya sendiri saja. Pokoknya punya uang, perhatikan juga istrinya. Kuku bimo nggak mempan, cari kadal Arab. Ini narsis, seorang suami yang narsis, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Padahal istri juga perlu diperhatikan. Nah kalau istri kita berpenampilan indah di depan kita, masa kita juga tidak senang? Senang. Yang akan memetik hasil sang suami itu sendiri. Maka jangan pelit-pelitan kalau memang punya uang. Dengan catatan, kalau memang punya secara finansial mampu untuk hal itu. Kalau tidak mampu jangan sampai utang-utang. Kalau memang mampu secara finansial, tidak ada salahnya. Sekali-kali wajah istri itu mengkilap, sampai lalat pun terpleset kalau hinggap di situ. Tidak masalah. Karena itu akan bisa menambah, bisa menjadi asbab, salah satu sebab keharmonisan. Jangan sampai kemudian kita menyikapi istri kerja keras terus di rumah, olahraga pun tidak terperhatikan, olahraga istri ya. Sementara kita menuntut sang istri 24 jam untuk bisa melayani suami dan anak-anaknya. Suami belum bangun, istri sudah bangun, nanak air, manaskan. Suami bangun, pergi sholat subuh, kopi sudah tersedia. Siang dikit suami pergi kerja, istri belanja, menyiapkan masakan. Belum anak-anak